Pada pertemuan kali ini, kegiatan MPLS akan membahas materi mengenai kesadaran hukum yang akan dijelaskan oleh Bapak Widi Indradi dan Bapak sendiri Ibu Indra Permana. Untuk waktu, Bapak akan persilakan kepada Bapak Widi untuk menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Oh gitu. Oke. Pagi anak-anak. Pagi anak-anak. Salam sehat ya. Gimana keadaan hari ini? Baik semua? Ya, jadi kalian harus tetap fokus karena memang ini materinya. Kalian harus tetap fokus karena materinya ini memang banyak. Kemudian kalian harus menyimak. Maka ya saya harap anak-anak sudah siap dari tadi pagi ya. Sudah pada sarapan kan? Ya. Kalau yang belum ya tahan dikit. Nanti sebentar lagi akan dapat materi. Tapi kalau sudah sarapan jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu kenyang malah nggak bisa nyimak. Baik anak-anak, tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Indra tentang profil saya. Ya, saya ulangi lagi. Saya adalah Widi Indradi yang keseharian Bapak mengajar mapel IPS, tapi di kelas 9. Ya. Jadi saya mengajar mapel IPS kelas 9. Demikian juga Bapak Indra tadi yang memberikan pengantar tadi itu juga mengajar IPS kelas 1 Pak ya. 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 Kalau Pak Indra di kelas 1 nanti akan ketemu kamu di apa namanya? Di tatap muka kalau sudah keadaannya membaik ya. Jadi baik anak-anak, masih rangkaian dari kegiatan MPLS di SMP Negeri 1 Kute yang dilakukan dengan model daring. Jadi jangan berkecil hati anak-anak karena memang keadaan yang membuat hal ini begini. Sesungguhnya kalau MPLS itu lebih baik kalau dilakukan dengan tatap muka langsung ya, karena lebih mengenal, lebih nyata. Tetapi karena keadaan begini, ada musibah yang ada pandemi COVID-19 ini, maka ya kita tidak harus putus asa. Maka kita akan gunakan teknologi untuk berkomunikasi ya anak-anak ya. Jadi kali ini Bapak akan memberikan materi yang sesungguhnya di jadwal itu berjudul penyuluhan hukum. Ya kan? Ya, kamu lihat di jadwal itu penyuluhan hukum, tetapi karena ini khusus untuk lingkungan sekolah, maka Bapak lebih nanti memfokuskan kepada kegiatan hukum yang tentu saja ada kontekstualnya dengan kegiatan kalian dalam proses belajar di sekolah. Kemudian Bapak menggunakan istilah sadar hukum, persis yang telah seperti yang diberikan oleh Pak Indra tadi dalam pengantar, bahwa bukan penyuluhan hukum tapi sadar hukum, tapi konteksnya hampir sama. Jadi tentang hukum yang kemudian nanti kita terjemahkan menjadi peraturan. Baik anak-anak, jadi sebelumnya karena kita sudah jauh, agar semuanya dapat diterima dengan baik, maka kalian tidak terlalu harus tegang ya. Kalau sudah tegang maka nanti semua yang dikatakan Bapak malah hilang semua. Jadi santai, meskipun kamu tidak boleh makan minum karena kelihatan nanti.
Jadi santai saja, kemudian simak dengan baik apa yang menjadi paparan Bapak tentang sadar hukum. Kemudian di akhir nanti Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan yang menjadi untuk feedback atau untuk mengetahui seberapa jauh kalian mendengarkan apa yang sudah Bapak paparkan tadi. Jadi sekali lagi nanti di akhir dari penyajian ini Bapak akan memberikan 3 pertanyaan, nggak usah banyak-banyak, yang kalian jawab nanti, kemudian nanti akan dikasih linknya kamu akan untuk menjawab itu, agar saya tahu bahwa kalian memang sedang fokus menyimak apa yang sudah saya paparkan. Baik anak-anak, tidak membuang waktu. Jadi pertama kali yang akan saya paparkan adalah tentang pengertian sadar hukum. Bisa dilihat di tayangan. Jadi pengertian sadar hukum itu kita uraikan dari kata sadar. Sadar itu artinya mengetahui. Sadar itu artinya tanpa tekanan, paksaan, perintah dari luar untuk tunduk. Itu yang pertama. Jadi kalau sudah sadar berarti dia sukarela. Kalau sukarela berarti tidak dipaksa. Kalau sudah tidak dipaksa berarti dengan kesadaran sendiri atau sadar. Nah itu aturan yang dibuat untuk menjalani kehidupan. Nah dari 2 pengertian tersebut nanti kalian akan mendapatkan pengertian sadar hukum. Di paparan sengaja Bapak tidak meneruskan sadar hukum adalah apa, tapi Bapak pinginnya kamu secara aktif nanti dengan berpikir logis menggabungkan 2 pengertian, yaitu antara sadar hukum. Judulnya sadar hukum. Sadar itu apa sudah dijabarkan, hukum itu apa sudah dijabarkan. Nah giliran kamu nanti menggabungkan dua-duanya sebagai pengertian sadar hukum yang utuh. Bapak sengaja tidak menjabarkan. Oke? Baik. Jadi lalu apa tujuan akhir dari adanya hukum? Jadi apa tujuan akhir? Tujuannya adalah hukum dibuat agar tercipta masyarakat yang adil, tertib, dan aman. Jadi hukum dibuat agar tercipta masyarakat adil dan tertib dan aman. Kok begitu? Ya, jabarannya adalah ketika hukum itu dibuat bukan untuk dilanggar. Hukum itu dibuat untuk kepentingan manusia itu sendiri. Kalau tidak ada hukum, tidak ada tata tertib, bayangkan aja. Orang akan menuntut haknya sekuat tenaga, sementara hak orang lain akan hilang. Kalau sudah begitu, akan terjadi kekacauan. Kalau sudah kekacauan terjadi, maka kehidupan manusia tidak akan baik. Kalau hukum ditegakkan, dibuat, seperti misalnya, kalau kamu SD ada aturan tata tertib di SD. Nah, kalau itu tidak ada, maka bagaimana mungkin bisa terjadi proses belajar mengajar yang baik di SD. Demikian juga dengan di SMP. Maka tujuan hukum dibuat agar tercipta masyarakat adil, tertib, dan aman. Tidak melanggar satu sama lain, tidak mengambil hak satu sama lain. Demikian. Kemudian misalnya ini dalam skup yang lebih luas, hukum yang ada Bapak rangkum ada 5 hukum yang sekarang menjadi banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk kalian nanti. Misalnya contoh, ini contoh aja, Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 yang mencakup seluruh aturan tentang lalu lintas, bagaimana kita berkendara dan seterusnya. Kenapa? Kalau dihubungkan dengan sekolah, misalnya SMP, itu banyak sekali anak-anak yang datang ke sekolah masih membawa sepeda motor. Meskipun sudah bisa, tapi sesungguhnya ada aturan di Undang-Undang Lalu Lintas itu. Misalnya harus 17 tahun ke atas baru dapat SIM, yaitu surat izin mengemudi atau berkendaraan. Kalau tidak umur 17, kenapa Pak? Emang kan itu sudah bisa naik sepeda motor? Ya tidak bisa. Ada aturannya. Jadi pertimbangannya secara psikologis, mental, orang yang di bawah 17 tahun tentu saja belum siap untuk
berkendara. Kenapa? Mereka masih emosi, mereka masih buru-buru, tidak tenang dan seterusnya. Itu sudah tadi pertimbangan. Jadi dianggap kalau sudah 17 sudah. Ada lagi pasal 76C UU 35, ini yang tren sekarang 2000, tentang bullying atau bully, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut perundungan. Nah, di dalam nanti akan saya jelaskan khusus ini karena ini bersentuhan langsung dengan nanti bagaimana kamu berkegiatan di sekolah. Kalau sudah aktif, moga-moga cepat selesai, tidak ada lagi musibah yang adanya COVID ini. Kalau sudah selesai, maka kalau kamu sudah masuk seperti biasa, normal lagi, maka ini perlu dimengerti, yaitu ada pasal tentang bullying atau perundungan, atau nanti saya akan jelaskan secara khusus. Kemudian pasal 170, 31 dan seterusnya itu bentuk kejahatan. Jadi tidak menutup kemungkinan dari sekolah itu juga ada kejahatan atau crime. Karena anak sekarang itu bisa jadi mencontoh dari hal-hal yang tidak baik, terutama sekarang itu dari medsos. Itu juga bisa terjadi. Jadi anak SMP sudah tatarannya sudah melakukan sebuah kejahatan yang dulu sesungguhnya itu ya maaf jarang terjadi, tapi sekarang sudah banyak terjadi. Itu kemudian pasal 27 ayat 3 tentang UU ITE atau Undang-Undang ITE, ya, itu tentang pencemaran nama baik misalnya, ya, informasi teknologi, Undang-Undang tentang informasi teknologi. Jadi itu khusus untuk kegiatan yang bersentuhan dengan dunia maya. Berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, itu adalah bagian beberapa contoh dari hukum atau yang berbentuk peraturan yang sesungguhnya berlaku tapi bersentuhan dengan nanti kehidupan atau kegiatan anak-anak di sekolah. Baik anak-anak ya, sudah dimengerti? Ya, pelan-pelan aja, paham, santai aja, ya. Nanti agar bisa kamu menjawab ada feedback di akhir dari tayangan ini, kalian akan bisa menjawabnya. Baik, kemudian berikutnya, sekarang akan Bapak berikan beberapa contoh langsung yang ada kaitannya dengan hukum, atau kita sebut aja aturan. Hukum itu langsung aja kita sebut aturan. Bapak nanti ngomong hukum, nanti bayangan kamu tentang penjara, tentang polisi, tidak begitu. Jadi hukum itu kalau dalam skup kecil atau lokal sekolah itu kita namai aja dengan aturan atau tata tertib. Baik, sekarang saya bacain tentang contoh tidak sadar hukum yang terjadi di sekolah. Yang pertama misalnya tadi sudah saya jelaskan, berkendaraan di bawah umur. SIM mulai 17 ke atas baru dikasih. Jadi kalau ada anak-anak yang nekat nanti membawa sepeda motor di sekolah, meskipun parkirnya tidak di dalam sekolah dan sekolah tidak tahu, maka itu tetap disebut sebagai melanggar ketentuan sekolah atau melanggar hukum sekolah. Jadi sebaiknya tidak dilakukan karena memang secara umur kamu belum saatnya, yaitu masih di bawah 17. Sekarang rata-rata kalau kalian calon murid SMP Negeri 1 calon, kamu adalah rata-rata umurmu 13 atau 12 tahun lah. Berarti belum lah ya. Jadi kalau kamu nekat berarti sudah melanggar hukum. Dan kalau ada apa-apa, sekolah tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena sudah ada aturan. Kalau kamu langgar ya diurus sendiri ya. Baik, yang kedua tidak disiplin. Itu juga termasuk contoh pelanggaran hukum di sekolah. Misalnya bolos, tidak tepat waktu, jadi masuknya selalu terlambat, gerbang sudah ditutup baru masuk. Kemudian merokok, apalagi itu penyakit, apalagi kamu masih di bawah umur, jadi
tentu saja dilarang. Buang sampah sembarangan, meskipun remeh, tapi buang sampah sembarangan itu merupakan bagian dari ketertiban sekolah. Rambut atau seragam yang tidak sesuai aturan, nanti ada aturan yang tertentu disebutkan seberapa harus potong rambut, seberapa harus bagaimana seragamnya, aturannya dan seterusnya, itu harus dipatuhi. Kemudian lagi bullying itu bisa jabarkan menjadi bullying fisik, verbal, sosial, atau siber. Nanti akan dijelaskan. Penyimpangan penggunaan medsos, ini terutama karena kalian itu sesungguhnya anak-anak sekarang itu hampir 50% itu hidup di dunia maya. Jadi sesungguhnya sesuatu hal di kehidupan ini sekarang ini banyak didominasi dengan kegiatan di dunia maya. Misalnya menggunakan medsos, kalau tidak bertanggung jawab, ada kata-kata yang disebut sangat terkenal hoax atau HOAX. Itu adalah sebuah pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Bahkan ada hukumnya itu. Ada lagi hate speech atau ujaran kebencian. Meskipun kamu anak-anak, tapi kalau kamu sudah pegang HP dan main medsos, ada di WA, di IG, di tweet dan seterusnya, kamu bisa melakukan hate speech itu karena tidak sadar. Maka itu harus penting, kamu harus tahu. Itu termasuk bagian dari tidak sadar hukum. Atau body shaming. Body shaming itu adalah ujaran-ujaran tentang fisik seseorang, misalnya yang olok-olok kalau orang dulu. Tapi sekarang olok-olok dulu sih nggak ada masalah, tapi sekarang jangan main-main. Ya, kamu nganggap salah satu misalnya kamu bilang hitam, ya itu kena kamu. Itu bisa dibawa pulang sama anak yang begitu, terus terundung, kemudian dia merasa fisiknya jelek, kemudian jadi masalah itu. Atau kamu gendut, gitu, itu masalah. Jadi hati-hati. Itu ada aturannya, itu bisa kena kamu. Jadi body shaming, misalnya itu penyimpangan penggunaan medsos. Yang lain, penyimpangan dalam pergaulan, banyak. Geng, bikin geng-geng, bikin kelompok. Kelompok dalam pendidikan, misalnya kelompok tugas, nggak masalah, tapi kelompok atau geng-geng yang tidak ada gunanya, misalnya karena biar kuat mendominasi satu sama lain, itu masalah. Termasuk bully. Lagi yang sekarang lagi ngetren adalah prank. Prank itu sesungguhnya juga dilarang itu, karena prank itu bisa mengakibatkan sesuatu yang di luar dugaan dan merugikan orang lain. Misalnya sampai ada yang cacat karena di prank, atau mempermalukan orang di depan umum, nggak boleh, ya. Jadi itu bagian yang melanggar hukum sekarang. Ada undang-undangnya itu, termasuk nanti pemalakan. Nah ini juga pemalakan itu istilahnya itu. Jadi sesuatu mendominasi dengan paksa dari individu ke kelompok atau individu. Termasuk tawuran. Kayak anak-anak, itu adalah contoh ketidaksadaran hukum yang bisa terjadi di sekolah. Saya teruskan, saya tahan dulu biar kamu tahu dulu. Berikutnya, ini berikutnya itu adalah perundungan, bully, yang tadi itu saya secara khusus saya garis bawahi karena ini sering terjadi dan tidak sadar kamu lakukan, dianggap tidak apa-apa, yang menjadi korban tidak mengadu, akhirnya hilang begitu saja, tapi sesungguhnya akibatnya sangat membahayakan karena bisa dibawa pulang, kemudian anaknya itu bisa sedih, kemudian bisa berkepanjangan dia dalam keadaan under pressure dan seterusnya. Masalah itu. Makanya akan saya, meskipun tidak secara detail anak-anak, jadi pengertian penggunaan pengertian dari perundungan itu atau bullying itu adalah berupa paksaan, ya, kemudian menyalahgunakan sesuatu yang sesungguhnya bukan hak kita.
Ya, perilaku itu dalam menjadi mencakup pelecehan secara lisan misalnya, ya, kekerasan fisik, paksaan mungkin, atau dasar ras, agama, gender, atau kemampuan. Baik, budaya penindasan dapat dilakukan di mana saja, termasuk sekolah. Malah sekolah ini sekarang jadi sarang bullying sekarang. Ya, jadi kalian sebagai calon siswa baru di kelas 7 nanti di SMP Negeri 1 Kute harus tahu ini. Jangan sampai kamu terjerumus masalah remeh tapi sesungguhnya mengakibatkan akibat yang sangat besar. Jadi bullying itu apa saja bisa terjadi dalam 4 bentuk. Yang pertama bullying fisik. Bullying fisik berarti secara fisik kamu menekan, misalnya menendang. Ingat, menekan, menendang, menjepit, mendorong, mengambil, meludah, bahkan kalau yang kamu ludahin, ya kalau kamu meludah di tanah nggak masalah. Kalau kamu sengaja meludahin temanmu, nah itu masalah. Apalagi dia merasa menjadi korban, nggak masalah. Merusak, apalagi kemudian gerakan kasar dan lain. Itu bullying fisik. Ada lagi bullying verbal. Misalnya menggoda, menggoda nggak boleh Pak. Ya kalau menggoda hanya untuk bergurau kemudian yang bersangkutan yang digoda nggak masalah, ya nggak masalah. Tapi yang menggoda kemudian ada ekornya banyak, kemudian menggoda rentetan berikutnya banyak, ya masalah. Mengomentari hal yang tidak pantas, memberi panggilan nama, itu juga nggak boleh, hati-hati. Kalau biasanya kamu memanggil namamu dengan nama yang jelek-jelek. Kalau yang dipanggil nama jelek nggak masalah, mungkin nggak ada pengaduan nggak masalah. Tapi kalau itu menyebabkan dia menjadi murung, kemudian secara psikologis dia tertekan, kamu kena juga. Mengancam, mengejek, dan seterusnya. Itu termasuk bullying verbal. Bullying sosial, menyebarkan rumor yang buruk, mempermalukan orang di depan umum dengan pakai jadi prank tadi itu bisa jadi itu. Jadi mempermalukan orang di medsos, itu juga. Nanti akan ada bullying siber, merendahkan, melecehkan martabat dengan memanfaatkan teknologi. Nah, itu juga tidak boleh. Itu adalah hal-hal tentang bullying. Kita teruskan. Baik anak-anak, ini sekedar saja faktor yang pembelajaran yang dilakukan, ya. Kira-kira faktor-faktor saya yang bisa dilakukan itu ada satu, faktor lingkungan keluarga. Jadi hukum aturan itu bisa ada di faktor penyebabnya terjadi pelanggaran, itu bisa saja di penyebab dari faktor lingkungan keluarga. Kemudian dari faktor lingkungan masyarakat yang lebih luas. Keluarga itu menjadi intinya. Bapak, ibu, anak itu menjadi inti dari pertama kali pelanggaran terjadi atau sadar hukum itu terjadi di sana. Kemudian lingkungan masyarakat. Yang terakhir, faktor lingkungan sekolah. Jadi karena sekolah itu tempat ruang publik di mana di sana berkumpul banyak orang, tentu saja juga jadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran hukum dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana caranya, dengerin nih, perhatikan, bagaimana caranya yang paling mudah agar kita terhindar dari pelanggaran hukum. Ada 3 cara, saya kasih tip, Bapak kasih tip, ada 3 cara. Jadi kalau kamu ingin menegakkan hukum, kemudian sadar hukum, maka yang pertama kali jangan terlalu muluk-muluk ingin merubah semuanya satu sekolah, nggak usah menyuruh-nyuruh orang lain, tidak. Yang pertama justru mulai dari diri sendiri. Tertibkan diri sendiri, konsisten, menjadi kebiasaan, baru mempengaruhi lingkungan. Jangan justru misalnya kamu jadi ketua kelas atau apa, pinter merintah tapi dia sendiri tidak melakukan, itu tidak baik. Jadi contoh yang tidak baik akan tidak diikuti. Maka mulailah dari diri sendiri, itu yang betul. Dan kemudian nomor 2, tipnya adalah bagaimana kita agar sadar hukum, mulailah dari yang kecil atau sederhana saja. Ya, misalnya buang sampah, sangat sederhana.
tetapi itu efeknya akan besar. Kalau kamu sebenarnya anak yang bersih, tetapi kamu hanya bisa nyuruh-nyuruh sana sini, sedang kamu juga lalai, sering membuang sampah sembarangan, ya nggak ada gunanya. Maka selain dari diri sendiri, nggak usah ngurus orang lain dulu. Kemudian mulai dari yang kecil, jangan terlalu berkeinginan mengubah seluruh sekolah, tidak usah. Mulailah dari yang kecil-kecil, misalnya membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian berangkat tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan seterusnya. Yang penting lagi adalah mulailah dari sekarang. Begitu kamu masuk resmi menjadi siswa SMP Negeri 1 Kute, maka mulailah sadar hukum dengan dari diri sendiri, hal kecil-kecil dulu, dan mulailah segera setelah kamu menginjakkan kaki di SMP Negeri 1 Kute. Demikian ya, dan tidak kalah pentingnya harus konsisten. Apa konsisten? Jangan istilahnya hangat-hangat kuku, hangat-hangat apa istilahnya? Ya pokoknya hangat-hangat itulah ya. Saya mau menyebutkan nanti nggak benar itu ya. Jadi yang penting jangan Senin Kemis, istilahnya gampang itu. Jadi dilakukan tidak ya jangan. Ya, jadi harus konsisten terus menerus hingga menjadi suatu kebiasaan atau habituasi atau menjadi budaya. Kalau sudah begitu, meskipun kamu melakukan apa saja, pasti dilakukan dengan cara yang tertib, sadar hukum, karena konsisten. Tapi kalau melakukannya hanya besok melakukan, nanti ada temannya yang menyuruh hal-hal menyimpang, lupa lagi, itu nggak ada gunanya. Jadi harus konsisten, tiap hari dilakukan hingga menjadi kebiasaan, bahkan menjadi budaya. Yang bisa kamu lakukan agar kamu terhindar dari pelanggaran hukum atau tidak sadar hukum, agar kamu selalu sadar hukum, ya. Jadi melakukan hal hukum itu tidak dipaksa, maka tipsnya Bapak ada 3. Mulailah dari diri sendiri, lakukan dengan hal-hal kecil atau sederhana, dan segera lakukan atau sekarang juga, mulai sekarang atau 3M. Lakukan secara konsisten, terus menerus hingga menjadi kebiasaan. Demikian anak-anak paparan dari Bapak, dan sudah saya beritahu dari awal bahwa di akhir nanti Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan yang bisa kamu catat. Siapkan kertas satu lembar kertas saja, catat dulu pertanyaannya, ya. Kemudian jawabannya bisa difoto, atau kalau kamu bisa ketik, kemudian filenya itu bisa kirim di link yang akan diberikan oleh sekolah, ya. Nah, sekarang saya akan berikan pertanyaan akhirnya. Ini bisa digeser. Saya mau kliknya yang takutnya malah hilang. Enggak, ini sudah. Biar dilihat. Baik anak-anak, bisa dilihat di depan itu paparannya ya. Jadi ada refleksi materinya dari semua yang dipaparkan oleh Bapak tadi. Bapak tidak minta banyak, hanya 3 saja jawab. Yang pertama, tentu saja kamu sudah menyimak. Kalau kamu sudah menyimak, pasti bisa langsung menjawab. Yang pertama, apa pengertian dari sadar hukum? Bapak tadi sengaja tidak menyimpulkan. Silakan simpulkan sendiri dengan bahasa kalian sendiri. Yang penting intinya sama. Kemudian yang 2, sebutkan tindakan-tindakan yang mencerminkan perilaku sadar hukum di lingkungan sekolah. Tadi Bapak sudah menyebutkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang kemungkinan bisa terjadi di sekolah. Dan sekarang tindakan-tindakan yang mencerminkan perilaku sadar hukum di lingkungan sekolah itu apa? Bapak belum menyebutkan, tapi kamu pasti bisa. Jadi tindakan sadar hukumnya. Yang terakhir, nanti buatlah rangkuman singkat saja. Buatlah rangkuman singkat saja tentang materi yang telah dibahas tadi, yaitu tentang sadar hukum. Jadi tidak usah panjang-panjang, bisa dalam 2 baris saja cukup. Yang penting pokok apa yang sudah diberikan oleh Bapak. Baik,
Sudah dicatat? Ya, saya kasih waktu 1 menit dulu. Oh ya, di screenshot aja boleh, langsung aja di screenshot ya. Dari kalau sudah dicatat ya udah dicatat aja kelas. Kalau belum, lebih mudah lagi di screenshot. Sudah saya bilang tadi, jawabannya nanti kalau kamu memang tidak bisa mengetik di file ya kamu langsung aja jawabanmu foto, kemudian kirim di link yang sudah diberikan sekolah, atau dibuat file, dibuat file kemudian dikirim lewat link yang dikirim oleh Bu Ari nanti di grupnya masing-masing Bali ya. Jadi silakan mengirim lewat situ. Ada 3 saja. Baik, sudah 1 menit. Jadi saya anggap sudah kamu catat semuanya. Itulah anak-anak. Jadi rangkaian dari uraian tentang sadar hukum ya yang bisa terjadi di sekolah yang kalian harus mengerti. Semoga menjadi hal yang bermanfaat dan menjadi persiapan kalian menjadi murid SMP Negeri 1 Kuta Selatan ya. Salam sehat, salam juga sama orang tuanya di rumah, tetap semangat. Nah, untuk itu saya kembalikan waktu kepada moderator Bapak Indra. Silakan Bapak Indra. Baiklah anak-anak, sekian pemaparan materi yang sudah disampaikan dari sama Bapak Widi. Semoga materi apapun yang sudah tadi disampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Pada pertemuan kali ini Bapak akhiri. Selamat siang anak-anak.